Pemimpin Uni Eropa merencanakan kudeta di Hongaria. Satu-satunya kejahatan Orban adalah preferensinya terhadap Hongaria daripada Uni Eropa dan menjaga kepentingan nasionalnya sebelum kampanye anti Rusia desakan Ursula yang keji. Dalam hal membangun istana di langit, tidak ada yang bisa mengalahkan diktator Uni Eropa Ursula von der Leyen. Tidak ada kelangkaan cerita tentang korupsinya Cina yang menggila dan ketertarikannya dengan sesama, sampai liberal di seberang Atlantik. Dia telah berhasil mendorong seluruh benua di ambang perang saudara dan tetap saja tidak ada yang mempertanyakan kemampuan kepemimpinannya. Terus terang, dia adalah orang yang harus segera dikeluarkan dari kantornya Uni Eropa. Tapi lihat, di kantor keji ini memiliki keberanian untuk menyuruhkan apa yang disebut kemunduran demokrasi di Hongaria. Anggota Parlemen Uni Eropa pada hari Kamis menyatakan bahwa Hongaria bukan lagi negara demokratis. Para anggota mengatakan negara harus dianggap sebagai rezim hibrida otokrasi elektoral di mana pemilihan umum diadakan secara teratur tetapi tanpa menghormati norma-norma dasar demokrasi. Parlemen Eropa juga mengutuk upaya yang disengaja dan sistematis pemerintah Viktor Orban untuk merusak nilai-nilai Uni Eropa. Ini diyakini sebagai pertama kalinya sebuah lembaga UE mendeklarasikan negara anggota bukan demokrasi yang layak. Persyaratan penting untuk bergabung dengan blok tersebut. Ini berarti bahwa diktator Ursula dapat segera mulai persiapan untuk mengeluarkan Hongaria dan blok Uni Eropa yang sudah ketinggalan zaman. Jika itu tidak terjadi, diktator Ursula dan antek-anteknya sekarang akan mencoba mendelegitimasi kepresidenan Viktor Orban. Itulah sebabnya yang kita rasakan hari ini. Orban benar-benar pemimpin rakyat di negaranya. Partai Fidesznya sendiri memenangkan 135 kursi dari 199. Margin suara populer adalah 53,7% untuk Fidesz dan 34,4% untuk kelompok oposisi Bersatu untuk Hongaria. Namun UE percaya Orban sebagai pemimpin yang tidak sah. Faktanya, Orban adalah pemimpin paling kompeten di Uni Eropa. Hubungan baiknya dengan Putin telah memastikan jalur pasokan energi tetap berjalan selama krisis Ukraina. Akibatnya cadangan energi Hongaria penuh dan tidak ada tanda-tanda kerusuhan sipil di negeri itu seperti yang dirasakan Jerman, Italia, dan Republik Ceko. Dan orang-orang Hongaria memiliki akses mudah ke makanan murah dan kebutuhan dasar seperti air hangat dan listrik. Apa yang tidak dimiliki Hongaria adalah kebencian buta terhadap Rusia dan presidennya Vladimir Putin. Dan itulah membuat Orban menjadi pemimpin yang berwibawa di mata UE. Sekarang US sedang berusaha untuk melegitimasi pemimpin oposisi Peter Markize dengan mengorbankan nilai-nilai demokrasi Hongaria. Markize didukung oleh UE dan merupakan politisi anti-Putin yang gigih. Dia pasangan yang cocok untuk UE. Orang Hongaria bagaimanapun tidak menyukainya. Demokrasi berdiri tegak di jalan Uni Eropa di Budapest. Jadi upaya sedang dilakukan untuk membunuh demokrasi Hongaria dan menggerakkan kudeta untuk menggulingkan Orban. Komisi Eropa telah meluncurkan prosedur disiplin aturan hukum terhadap Hongaria. Mekanisme yang belum teruji yang dirancang untuk mencegah dana UE disalahgunakan oleh kemunduran negara-negara pada aturan hukum disetujui oleh semua 27 pemimpin UE pada akhir 2020 dan pada akhirnya dapat membuat Budapest kehilangan lebih dari 40 miliar pembayaran UE. UE juga telah menahan pembayaran sebesar 7,2 miliar yang berhak diklaim oleh Hongaria di bawah fasilitas pemulihan dan ketahanan blok tersebut. Tanpa dana ini, defisit anggaran Hongaria bisa membengkak hingga 10% dari PDB. UE sekarang beralih ke Hongaria yang memutar-mutar secara ekonomi. Brussels berharap ini akan membantu blok tersebut menaikkan perangkat persetujuan Markize. Tapi sayang, orang Hongaria tidak akan memilikinya. Ambisi Ursula yang menggelembung siap menghantam tembok demokrasi Hongaria. UE mengalami kerusakan politik dan ekonomi yang parah akibat penanganannya terhadap situasi di Ukraina dan sudah dapat dinyatakan kalau dalam konflik tersebut pernyataan itu diungkapkan oleh juru bicara Majelis Nasional Hongaria Laszlo Kövér. Laszlo Kövér merupakan anggota partai Fidesz pimpinan Perdana Menteri Viktor Orban. Dia menuduh di Eropa gagal mencegah konflik melalui cara-cara politik sehingga tidak dapat memulihkan perdamaian secara diplomatis. Di bawah tekanan eksternal, Uni Eropa bertindak melawan kepentingan ekonomi paling dasar dan seharusnya sudah dianggap sebagai pecundang. Terlepas dari pihak mana yang terlibat langsung dan pertempuran yang akan menyatakan dirinya sebagai pemenang. Kekuatan di luar Eropa sedang mencoba mengutuk anggota blok untuk kerentanan militer, penaklukan politik, ketidakmakmuran ekonomi dan energi. Utang keuangan dan disintegrasi sosial dengan Brussels membantu mereka mencapai tujuan ini. Uni Eropa sudah bergulat dengan melonjaknya harga gas alam. Prospek kekurangan energi di musim dingin dan lonjakan inflasi setelah sanksi yang dijatuhkan pada Rusia atas operasi militernya di Ukraina. Brussels sebagian besar mengikuti sikap Amerika Serikat yang berusaha melemahkan Rusia melalui sanksi, sambil memasuk senjata dan bantuan keuangan ke Kiev.
Hongaria tetap relatif netral sejak pecahnya pertempuran pada akhir Februari. Mereka menolak mengirim senjata ke Ukraina dan mengkritik sanksi UE terhadap Moskow, menyebutnya disalahpahami dan merugikan diri sendiri. Budapest yang sangat bergantung pada energi Rusia juga mampu menegosiasikan pengecualian untuk dirinya sendiri dari kalangan minyak Rusia di seluruh blok. Pekan lalu, Menteri Urusan Eropa Mikuláš Bek dari Republik Ceko yang sekarang memimpin dewan ini memperingatkan sikap Hongaria terhadap Rusia secara otomatis dapat berakhir dengan keluar dari blok tersebut. Negara itu telah menempuh perjalanan panjang mencapai tepi jurang dan sekarang harus memutuskan apakah akan kembali dari tepi itu atau mengambil risiko melompat. Dalam tulisan surat kabar Inggris dari Daily Express menyebutkan bahwa runtuhnya Uni Eropa kini tak terhindarkan. Hungaria dan Polandia tidak akan diperintah oleh Brussels. Keretakan hubungan antar negara terlihat di kawasan Uni Eropa terkait dengan kesenjangan pengaruh di antara mereka. Praktek politik telah menunjukkan bahwa posisi Jerman dan Prancis lebih tinggi daripada yang lain. Sekarang, situasi buruk sedang terjadi antara Brussels dan progresif dan konservatif nasionalis Eropa Tengah dan Timur atas peningkatan uang tunai UE dengan masalah aturan hukum. Sampai batas tertentu Eropa Tengah dan Timur mendapat umpan dan beralih dengan UE. Percaya bahwa mereka bergabung dengan blok perdagangan bebas yang ditingkatkan, mereka akhirnya bergabung dengan serikat politik dengan ideologi progresif yang kuat. Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki menuduh Uni Eropa berperilaku imperialistik terhadap negara-negara anggota yang lebih kecil dalam sebuah opini yang diterbitkan di situs Berita World. Konon Hungaria dan Polandia telah berada di kondisi cukup lama sekarang untuk mengetahui aturannya. Budapest dan Warsawa sekarang harus menyadari bahwa UE tidak akan berubah sesuai dengan mereka. Secara resmi, mayoritas di sebagian besar negara UE Tengah dan Timur mendukung keanggotaan UE. Pada akhirnya UE tidak bisa membuang keduanya. Seperti yang diketahui pada Brexit, satu-satunya jalan keluar adalah pasal 50 dan itu harus dipicu oleh negara yang bersangkutan. Pasal 7 dapat menjatuhkan sanksi termasuk kehilangan hak milih di Dewan Eropa. Namun ini membutuhkan kebulatan suara Hongaria dan Polandia, belum lagi negara-negara Eropa Tengah dan Timur lainnya umumnya saling mendukung. Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban merasa muak terhadap Brussels bila melihat dunia dari perspektif yang sama sekali berbeda.